Jadi sebenarnya normalnya kalau untuk anak Mbak Tita tadi, ini sebenarnya masa tumbuh kembang yang benar-benar pesat itu kan di 3 tahun ya dokter ya? Ya, Yang artinya juga termasuk dengan komunikasinya ya, begitu. Betul. Nah artinya mereka ini sebenarnya berapa kata maksimal yang memang sudah harus secara normalnya gitu untuk anak usia tersebut? Ya memang beda, jadi kalau perkembangan itu memang beda usia, beda lagi target yang harus dicapai. Jadi kalau kata dari bayi lahir tuh biasanya sudah umur 3-4 bulan tuh sudah mulai ada cooing namanya ya, semua vokal. Tapi begitu dia usia 7, 6, 8, 9 bulan itu udah mulai ada bubbling yang mama, papa. Tapi mama, papanya belum berarti. Semua panggil mama, papa. Nah nanti kata pertama itu biasanya 1 tahun. Kata tunggal misalnya mama, nenen, bobo. Nah itu di 1 tahun. Nah nanti usia 2 tahun biasanya minimal ada beberapa yang mengatakan minimal 10 kata, minimal 20 kata ya sekitar 20 kata tunggal. Dan nanti 2 tahun ke atas itu udah mulai ada kombinasi 2 kata, membuat kalimat. Jadi kalau misalnya tadi hanya mama, nah nanti atau misalnya bobo, nah nanti di 2 tahun mama bobo, membuat kalimat 2 kata. Nah nanti di 2 tahun itu sangat pesat. Tadi kan perkembangan bahasa tuh di puncaknya itu kan, nah itu sangat pesat. Nanti kosakatanya itu bisa ratusan. Dan di 3 tahun itu seorang anak harus bisa mungkin sekitar lebih dari 300 kata ya, 500 kata dan sudah membuat kalimat 3 kata. Kalau tadi kan mama bobo, nanti mama mau bobo. Nah, jadi udah membuat kalimat 3 kata. Itu kira-kira. Nah, kalau misalnya kita ibaratnya itu ingin membantu stimulasinya melalui tontonan begitu ya di media sosial ataupun media YouTube mungkin salah satunya adalah jadi mungkin bisa nggak mereka itu malah justru lebih cepat begitu loh dok. Jadi meniru dari kata yang ada di video tersebut begitu. Itu baik atau tidak sebenarnya? Nah, hati-hati nih. Tadi saya katakan bahwa anak itu brain development-nya itu paling cepat memang di awal kehidupan. Jadi kalau kita kasih pelajaran apapun dia akan serap seperti sponge tadi. Kita kasih YouTube, dia akan belajar dari YouTube. Maksudnya kan sekarang kan memang kalau ibaratnya para mama muda kan ngambil praktisnya nih dok ya. Mungkin lagi pada sibuk dengan kerjaannya masing-masing kemudian ini bagus nih mereka sudah mensortir ini ada pembelajarannya buat anak saya mengeja kata atau misalnya mengenal hewan dan lain-lainnya begitu kan. Jadi mereka tuh menganggap bahwa ini baik nih buat anak saya belajar untuk lebih cepat berbicara, lebih cepat mengetahui sesuatu benda ataupun apapun begitu dok. Ya, jadi yang tadi saya awal katakan bahwa memang ada sisi positifnya, tetapi juga harus hati-hati. Jadi kalau masalahnya untuk yang screen time tadi itu kan satu arah. Tidak ada kan kalau kita berbicara dengan anak, nah ayo sini udah makan belum? Ya kan? Apakah di TV ada yang mengatakan, ayo udah makan belum? Nggak ada itu. Dia hanya satu arah. Sehingga apakah dia belajar? Dia belajar, tapi dia hanya satu arah. Padahal yang disebut dengan stimulasi itu harus ada timbal balik. Jadi harus ada rangsangan ke otak anak kemudian memproses, kemudian dia akan bereaksi untuk memberikan reaksi ke yang memberikan respons. Kan seperti apa dok? Kalau misalnya contoh stimulasi yang paling simple aja, misalnya nih pada usia bayi, ibu menyusui, ya, ibu menyusui kan begini dong, ya. Kemudian ibunya kan pasti melakukan kontak mata, ya, pada bayi yang udah bisa melihat, ya. Kemudian anaknya kan akan merasakan taktil, ya, dada ibunya dan segala itu bentuk stimulasi. Kemudian nanti ibunya akan bercerita, ayo dong, cepet nih, mama mau kerja lagi nih, misalnya gitu kan. Dia baru mendengar. Nanti kalau tapi dia mendengar menyimpan. Oh ini suara ibu saya. Kemudian kalau dia sudah melihat, dia biasanya kan akan melihat kontak mata dong dengan mamanya ya. Oh ini ibu saya, oh cantik ibu saya gitu ya. Nah nanti pada saat dia sudah besar, kemudian kosakatanya juga sudah bertambah, nanti tentunya orang tua akan mulai kan kita kalau misalnya berinteraksi dengan anak pasti akan, nggak mungkin ibunya mengganti popok, diam aja.
pasti kan ganti, Iya. aduh ya Allah bau Nina, aduh nih, Iya, gitu kan. Sambil diajak ngobrol Sambil gitu ya, diajak Dok, ya. ngobrol. Nanti akhirnya dia mulai tahu kata-kata itu, dan nanti kalau misalnya dipanggil atau berbicara, dia akan terjadi kontak yang tadi, yang dari awal sudah diajarkan dua arah tadi. Dan kemudian misalnya pada saat makan, mau makan yang mana nih nak? Nih bunda sediakan makanan nih, mau yang ini atau yang ini. Dia udah bisa berinteraksi dong. Misalnya gitu ya, menunjuk gitu. Menunjuk itu adalah salah satu bahasa, tapi non verbal. Kemampuan dia untuk mengungkapkan keinginannya tanpa harus bicara, tapi dengan non verbal tadi. Jadi dia bisa seperti itu. Kalau di screen time, ada nggak yang ngajak itu? Ayo nih bunda nggak yang ini, nggak ada itu semuanya. Jadi yang dua arah, yang tektokan dua arah, yang merangsang dia untuk berinteraksi itu yang hilang dari screen time. Tapi sebenarnya screen time itu untuk usia anak di bawah 5 tahun perlu atau tidak? Atau mungkin bukan perlu ya, lebih ke boleh atau tidak sebaiknya? Atau ada jam maksimalnya mungkin jika diperbolehkan? Dulu waktu awal-awal memang tidak ada pembatasan ya, orang juga dulu tidak terlalu tahu apakah screen time ini berbahaya apa tidak ya. Tapi dengan program TV yang makin banyak, kemudian pilihan juga, kemudian juga ada makin banyak tablet dan lain sebagainya. Nah, orang-orang juga mulai melihat nih apa dampaknya. Ya. Dari American Academy of Pediatrics tuh ya, IDAI-nya Amerika ya, dulu mengatakan bahwa di bawah 18 bulan itu tidak boleh sama sekali. Di bawah 18 bulan tidak boleh? Tidak boleh sama sekali, kecuali video call. Kalau video call mamanya lagi kerja, bapaknya lagi kerja, kan tektokan dua arah tuh. Dek lagi ngapain nih, mama lagi kerja gitu. Oh itu makan apa, kan dia berinteraksi dua arah ya. Nah di atas itu dulu hanya boleh 2 jam per hari. Untuk yang usia di atas 2 tahun lah. Di atas 2 tahun. Semua ya, tapi total tuh. Bukan 2 jam sekali ya, tetapi dalam satu hari gitu ya. Kemudian ada revisi lagi di tahun 2016 kalau nggak salah, diturunkan hanya 1 jam total per hari. Kemudian sekarang ditambah lagi juga dengan ada poin satu lagi, dengan pendampingan orang tua. Jadi walaupun dia menonton, sebisa mungkin kita mendampingi, tapi bukan yang gini ya. Diam-diaman juga dong kita betul. ya. Tapi mendampingi, oh dek lihat tuh dek, itu ada, kapalnya besar misalnya. Oh ya Allah, ikannya lucu sekali. Jadi tetap ada interaksi dua arah itu.